Modiar. KPK tetapkan hukuman mati bagi koruptor anggaran untuk corona. Ditulis oleh Niha Alif. Bukan hanya pemerintah, para penegak hukum juga ikut turun menangani wabah corona. Sri Mulyani sebelumnya telah menambahkan dana puluhan triliun untuk anggaran corona. Disinilah celah kejahatan korupsi bisa terjadi. Bahkan dalam situasi musibah kemanusiaan seperti saat ini, tak mencegah bagi mereka yang tamak untuk menyunat anggaran tersebut. Untuk itu pemerintah telah menggandeng KPK untuk mengawasi anggaran yang demikian besar. Hingga Firly Bahuri mengancam akan ada hukuman mati bagi mereka yang menyelewengkan. Sebelumnya seperti dilansir kumparan.com, pemerintah kini memfokuskan APBN 2020 untuk penanganan COVID-19. Bahkan sejumlah belanja pemerintah dialihkan atau direlokasi untuk percepatan penanganan virus corona yang telah mewabah secara global tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sebanyak 62,3 triliun belanja kementerian dan lembaga akan direalokasikan untuk penanganan COVID-19. Angka ini lebih besar dari yang disampaikannya pada Rabu 18 Maret sebesar 5-10 triliun rupiah. Untuk melaksanakan berbagai macam permintaan yang sesuai dengan urgensi di kesehatan, kami sampai hari ini sudah identifikasi 62,3 triliun dari belanja KL yang akan bisa direalokasikan untuk bisa diprioritaskan sesuai arahan Presiden, ujar Sri Mulyani dalam video conference Jumat 20 Maret. Dia melanjutkan dana tersebut diperoleh dari hasil penghematan sejumlah belanja di kementerian atau lembaga, termasuk belanja barang, seperti perjalanan dinas yang dipangkas hingga 50%, honor hingga output cadangan. Nantinya dana itu akan digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas, mulai dari pengadaan alat kesehatan, penyediaan rumah sakit, hingga dunia usaha. Dana realokasi 62,3 triliun hanya berasal dari pos belanja pemerintah pusat, belum termasuk dari penghematan di pos transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD maupun dalam APBD 2020. Namun menurut Sri Mulyani, penghematan dari TKDD bisa mencapai 56 hingga 59 triliun rupiah. Angka ini juga lebih besar dari perkiraan awal Sri Mulyani sebesar 17,17 triliun rupiah. Menyikapi situasi yang terjadi, Ketua KPK Komjen Firly Bahuri mengatakan, sebagaimana tugas pokok, pihaknya akan melakukan monitoring atas pelaksanaan program pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tujuannya agar dana yang disalurkan tepat sasaran, tepat guna, efektif, dan bebas dari penyelewengan. Jangan sampai anggaran bencana dikorupsi oleh oknum yang tidak punya empati. Kami berharap itu tidak terjadi. Masa sih kondisi rakyat lagi susah terus ada oknum yang korupsi, kata Firly saat dihubungi Rabu 18 Maret. Firly juga mengingatkan adanya ancaman hukuman mati bagi siapa saja yang menyelewengkan dana bantuan bencana. Ancaman pidana mati, kata dia, diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi tipikor. Masalah wabah virus corona adalah bencana non-alam dan pemerintah telah mengambil langkah-langkah penanganan termasuk mengalokasikan anggaran. Kita memberi dukungan seluruh langkah yang diambil karena penyelamatan kehidupan itu menjadi prioritas, kata dia. Ayat 1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu kooperasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Ayat 2, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Dalam penjelasan ayat 2 diterangkan keadaan tertentu maksudnya adalah
pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi jika dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai undang-undang yang berlaku. Semoga ketegasan pemerintah dalam memberantas korupsi anggaran untuk corona tak dipolitisasi oleh HAM dan kroninya. Jangan sampai ada yang membela koruptor agar tetap hidup, tapi melalaikan hak warga negara lain yang bisa mati gara-gara jatahnya dikorupsi. Sampai saat ini pemerintah Jokowi sudah bertindak jauh untuk menghadapi COVID-19. Mulai dari menyiapkan rumah sakit khusus corona di Pulau Galang yang selesai 28 Maret mendatang, menyulap rumah sakit Pertamina Jaya, hotel dan wisma atlet untuk menampung pasien corona, hingga mendatangkan 5 juta afigan dan kloroquine sebagai obat yang membantu kesembuhan pasien. Di samping itu, adanya rapid test massal tentu bisa membuat banyak kasus positif ditangani, minimal menyuruh mereka mengisolasi diri. Semoga upaya pemerintah pusat juga diiringi di daerah-daerah, jangan sampai ada korupsi dana wabah. Seperti anak mantan RI 1 yang menyerukan lockdown bersama elitnya, nyatanya proyek Hambalang mangkrak di zaman bapaknya. Apalagi di DKI yang kini kasusnya bertambah drastis, KPK harus terus mengawasi jangan sampai dana yang ada jadi proyek bongkar pasang anfaedah seperti bambu getah-getih, batu bronjong atau waring kali hitam. Tak peduli siapapun dan apapun jabatannya, kalau berani korupsi di tengah wabah, hukuman yang pantas hanya tembak mati. Begitulah kura-kura, ditulis oleh Nia Alif, dilansir dari